Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kolaboratif Universitas Nadatul Ulama Purwokerto dan Universitas Musa Mus Merauke. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang peran dan kinerja organisasi sektor publik. Sebelum kita masuk kepada peran dan kinerja organisasi sektor publik, terlebih dahulu saya akan overview atau akan memberikan penjelasan singkat tentang pertemuan kita sebelumnya dari pertemuan 9, 10, dan pertemuan 11. Nah, pada pertemuan ke-9 kita sudah membahas tentang pengaruh keputusan strategi dalam kinerja organisasi. Dalam pengaruh keputusan strategi dalam kinerja organisasi ini, pada hakikatnya pengambilan keputusan itu adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia ataupun kelompok manusia. Keputusan merupakan awal dari kegiatan kita, baik individu maupun kelompok, yang dibuat dengan sadar dan mengarah kepada satu tujuan, ada tujuan yang akan dicapai. Keputusan ini ditujukan bagi masa depan, karena kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa, atau masa depan itu adalah penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, keputusan hari ini menentukan bagaimana masa depan dari suatu organisasi. Kemudian, hakikat pengambilan keputusan yang berikutnya adalah selalu ada risiko dalam pengambilan keputusan, yaitu menyelesaikan masalah atau bahkan mungkin menciptakan masalah baru. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen atas atau top pimpinan, top manager yang paling tinggi, pimpinan yang paling tinggi yang ada dalam sebuah organisasi. Keputusan strategis ini dibuat untuk mengatasi setiap perubahan lingkungan yang ada. Keputusan strategis ini biasanya digunakan untuk jangka panjang. Keputusan-keputusan strategis yang diambil dapat mempengaruhi keputusan teknis, karena keputusan strategis juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keinginan seseorang yang memiliki kekuasaan dalam organisasi. Mengapa diperlukan kepemimpinan yang strategis? Karena kita ketahui persaingan yang begitu kuat, persaingan zaman, persaingan dengan organisasi lainnya, sehingga perlu kekuatan-kekuatan strategis. Dan juga perkembangan dunia yang terus berubah, sehingga diperlukan juga seorang pimpinan atau seorang yang mempunyai kepemimpinan strategis. Setelah kita mempelajari tadi tentang keputusan strategis, selanjutnya di pertemuan 10 itu kita membahas kinerja sistem formulasi strategi. Kita ketahui bersama bahwa manajemen strategis terdiri atas 3 tahapan. Ada tahapan formulasi, tahapan implementasi, dan tahapan evaluasi. Di hari ini adalah tahapan formulasi, akan melihat tahapan formulasi. Apa itu tahapan formulasi? Kata lainnya, formulasi adalah perumusan. Jadi perumusan strategi adalah cara untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Lalu ada langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam tahapan formulasi? Ada menetapkan visi misi, mengidentifikasi lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman, kemudian lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, serta menetapkan tujuan jangka panjang dan menetapkan strategi-strategi alternatif. Kalau itu tadi tahapan formulasi, selanjutnya kita akan lihat tahapan implementasi. Tahapan implementasi itu seperti apa? Tahapan implementasi ini perlu didukung dengan yang adanya kedisiplinan, motivasi, dan juga kerja keras dari seluruh manajer dan karyawan. Itu pada tahapan implementasi. Untuk pertemuan kali ini, kita melihat peran daripada sektor publik. Karakteristik organisasi sektor publik ini ada 5 karakteristik mendasar. Tujuan daripada sektor publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, aktivitas sektor publiknya apa?
Aktivitas sektor publik adalah pelayanan publik atau public service, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, bahkan penyediaan pangan. Kemudian yang ketiga, sumber pembiayaan organisasi publik. Berasal dari mana? Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak, retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Yang keempat, pola pertanggungjawaban organisasi publik ini seperti apa? Pola pertanggungjawaban sektor publik ini melalui lembaga perwakilan masyarakat, misalnya DPRD maupun DPR, DPR maupun DPRD. Kemudian kultur organisasi sektor publik. Budaya organisasi sektor publik bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Kemudian sistem pengukuran kinerja. Apa itu sistem pengukuran kinerja? Sistem pengukuran kinerja materi kita hari ini adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Jadi sistem pengukuran kinerja ini melalui alat ukurnya apa? Finansial dan non-finansial. Kemudian maksud pengukuran kinerja sektor publik ini supaya apa? Yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Itu poin-poin penting dari pertemuan kita, dari pertemuan 9 hingga pertemuan 12 di hari ini. Teman-teman, Universitas Nahdlatul Ulama maupun Universitas Musamus Merauke, silakan memperkaya diri kalian dengan berbagai pengetahuan yang terkait dengan materi kita, terkait dengan perkuliahan kita manajemen strategis. Silakan pantau terus LMS-nya untuk materi maupun diskusi-diskusi yang kita lakukan. Untuk hari ini cukup sekian, tetap semangat dan salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.